Bismillahirrahmanirrahim. Aku tunggu engkau di telagaku, ya. Dan ini diambil dari perkataan Rasulullah SAW, perkataan baginda Rasulullah SAW, ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud, yang artinya aku menunggu kalian yang artinya bahwasanya Nabi mengatakan aku menunggu kalian di telagaku. Ana ataqaddam, aku lebih dahulu datang di telaga, wa uhayyi lakum, dan aku siapkan agar bisa bertemu dengan kalian. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, agar umatnya bisa minum dari telaganya. Bahwasanya telagaku airnya datang dari surga, pancurkan oleh dua pancuran, salah satu pancuran terbuat dari emas, satu pancurannya terbuat dari perak. Jadi air dari telaga tersebut turun dari surga. Sifatnya lebih putih daripada susu, kemudian lebih harum daripada minyak kasturi, dan lebih manis daripada asal daripada madu. Telaga Nabi SAW letaknya adalah di padang mahsyar. Dalam banyak riwayat ada orang-orang yang dihalangi. Rasulullah SAW mengenal mereka, orang-orang yang hendak datang ke telaga Nabi SAW namun dihalangi, tidak bisa masuk kepada telaga Nabi, tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Dan mereka jelas mereka adalah pelaku maksiat, mereka pelaku dosa besar, mereka adalah orang-orang yang murtad, mereka adalah orang-orang yang merubah ajaran Nabi SAW. Dan mereka sempat menuju ke telaga Nabi, kemudian Nabi usir. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, belum disunat, dan dalam kondisi tidak membawa harta sepeser pun, sedikit pun. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai awal penciptaan kami ulangi lagi. Kemudian matahari diturunkan oleh Allah dalam jarak 1 mil. Dan dunia tatkala itu dirubah, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, bumi diganti dengan bumi yang lainnya. Hari tersebut satu hari seperti 50.000 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum, sementara matahari jaraknya 1 mil. Sehingga mereka terasa sangat amat lapar dan amat sangat haus, sehingga tatkala mereka dimasukkan neraka jahanam, mereka tetap minta makan, padahal makannya zakum. Dan zakum, kata Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli dunya la afsadat alaihim ma'aishahum," atau kama qala Nabi SAW. Kalau seandainya ada satu getah, satu tetes dari buah zakum jatuh ke atas muka bumi, maka akan merusak kehidupan penduduk bumi. Bumi begitu luas. Kenapa? Karena saking busuknya buah zakum tersebut. Baunya merata, akan menjadikan bumi ini menjadi sangat bau, sehingga akan merusak kehidupan penduduk bumi. Mereka tidak bisa betah hidup dengan bau yang sangat busuk tersebut. Sangat mengerikan, di mana setiap kita butuh dengan air minum. Maka tepatlah waktunya tatkala itu Rasulullah SAW menanti kita di telaganya untuk memberikan minum kepada umatnya, agar umatnya tidak kehausan setelah itu. Dan setelah mereka minum dari telaganya, kata Nabi SAW, man syariba lam yadma abadan, barang siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan kehausan selamanya. Nah, orang-orang beriman pada hari tersebut dimuliakan. Mereka minum dari telaga Nabi SAW meskipun matahari dekat, meskipun masih lama masa penantian, mereka tidak haus.